melalui madras ini saya menghimbau kepada seluruh para asatidzah, para habaib, para kiai, para ustadz, tolong ajak umat Islam dimanapun berada untuk membiasakan diri membaca doa kunut nazilah di setiap sholat fardu pada rakaat yang terakhir, yaitu setelah bangun dari ruku, ya ikhwan. Baca kunut nazilah walaupun pendek kunut nazilah, ya ikhwan. Mudah-mudahan. Dan kemarin camp tentara PBB yang isinya tentara Indonesia juga kena dibombardir sama Israel, yaitu di utara Palestina, di selatan Lebanon, ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi ini bukan nggak mungkin bisa perang dunia. Maka itu siapkan diri kita, siapkan mental kita, siapkan fisik kita, siapkan semua yang kita miliki, khususnya persaudaraan kita. Nah, kalau udah begitu pemerintah, TNI, Polri dan kita umat Islam seluruh Indonesia wajib bersatu, ya ikhwan. Sebab kalau udah perang dunia kita pecah belah, hancur Indonesia, ya ikhwan. Hanya persatuan kesatuan kita, kebersamaan kita, insya Allah kita bisa menyelamatkan negara kita dan bisa menyelamatkan seluruh negara Islam dan juga bisa memerdekakan Al-Aqsa dan Palestina. Islamic Brotherhood Television. Semua jemaah, tolong hanya himbauan saja, serangan Israel ke Palestina makin gila. Kita harap tolong doa kunut nasilahnya jangan putus, ya Pak. Baik antum sholat sendiri atau sholat berjamaah, dan di 5 waktu sholat. Jadi dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tolong pakai doa kunut nasilahnya, termasuk sholat Jumatnya, ya Pak. Usahakan jangan dilepas selama perang ini terus berkobar, selama perang ini tidak berhenti terus, karena tiap hari korban berjatuhan, tiap hari ribuan orang, ratusan orang meninggal dunia, ya ikhwan. Tiap hari anak kecil, perempuan-perempuan kita jadi korban, dan tiap hari saudara-saudara para pejuang Palestina kita terus berjuang, mereka taruhan nyawa. Nah, karena itu sekali lagi melalui madras ini saya menghimbau kepada seluruh para asatidzah, para habaib, para kiai, para ustadz, tolong ajak umat Islam dimanapun berada untuk membiasakan diri membaca doa kunut nazilah di setiap sholat fardu pada rakaat yang terakhir, yaitu setelah bangun dari ruku, ya ikhwan. Baca kunut nazilah walaupun pendek kunut nazilah, ya ikhwan. Bisa panjang silakan, pendek nggak apa-apa, niatkan untuk kita doakan agar kaum muslimin di Palestina, baik yang mustadafin maupun mujahidin, semua dijaga, dilindungi oleh Allah, diselamatkan dan diberikan kemenangan. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Yang kedua, tolong siapkan diri kita juga, sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kita perlu mempersiapkan diri, ya ikhwan. Bukan tidak mungkin kalau perang ini terus berlanjut, ke depan perang ini bisa mengantarkan kepada perang dunia ketiga, ya ikhwan. Karena saat ini seluruh negara-negara kafir secara umum, negaranya itu banyak terang-terangan membela kezaliman Israel. Rame-rame mereka di belakang Israel. Mereka kirim tentara, mereka kirim senjata, mereka kirim segala macam teknologi tempur. Dan secara terang-terangan, walaupun rakyatnya banyak yang mendukung Palestina. Amerika rakyatnya dukung Palestina, tapi kan pemerintahnya tidak, negaranya tidak. Nah, sementara Palestina didukung oleh seluruh negara Islam dan sebagian negara-negara yang pro kepada negara Islam. Nah, jadi bukan tidak mungkin. Ini kalau nggak berhenti, nanti kalau Amerika ikut turun tempur, kemudian Rusia ikut turun tempur bela Palestina, ini bisa jadi perang dunia ketiga, ya kawan. Nah, kalau ini terjadi bisa melebar ke Indonesia. Nah, maka itu pertama kita terima kasih dulu kepada pemerintah Indonesia yang kemarin Menteri Luar Negerinya bicara sangat bagus di Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan PBB. Itu Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita bagus, bicaranya tajam, menohok, dan tetap menegaskan bahwa Indonesia sejak dulu sampai saat ini membela Palestina dan menuntut kemerdekaan Palestina. Dan Indonesia menunjukkan sikapnya berpihak kepada Palestina. Walaupun dalam kebijakan-kebijakan politik yang lainnya kita masih menunggu. Mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa lebih tegas lagi. Mudah-mudahan. Dan kemarin
camp tentara PBB yang isinya tentara Indonesia juga kena dibombardir sama Israel, yaitu di utara Palestina, di selatan Lebanon ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi ini bukan nggak mungkin bisa perang dunia. Maka itu siapkan diri kita, siapkan mental kita, siapkan fisik kita, siapkan semua yang kita miliki, khususnya persaudaraan kita. Nah, kalau udah begitu, pemerintah, TNI, Polri, dan kita umat Islam seluruh Indonesia wajib bersatu ya ikhwan. Sebab kalau udah perang dunia kita pecah belah, hancur Indonesia ya ikhwan. Hanya persatuan kesatuan kita, kebersamaan kita, insya Allah kita bisa menyelamatkan negara kita dan bisa menyelamatkan seluruh negara Islam. Dan juga bisa memerdekakan Al-Aqsa dan Palestina. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.